Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita semua diberikan kondisi yang sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan ke terang benderang seperti pada hari ini. Para pendengar yang saya hormati, walaupun kita semua tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun saya harap dengan ceramah yang akan saya dan teman-teman saya sampaikan ini nantinya dapat membawa manfaat dan ilham untuk kalian semua, para pendengar yang kami hormati. Adapun topik ceramah yang akan kami sampaikan pada kali ini adalah terkait dengan amal jariah, amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. Para pendengar yang saya hormati, kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hanya sementara. Bahkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat sebentar. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jika memang waktunya telah tiba, maka kematian tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kematian tidak bisa diundur-undur lagi. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 61. Maka apabila telah tiba waktunya, maka tidaklah mereka bisa mengundurkannya dan tidak pula mereka mendahulukannya. Maka dari itu, kita semua harus sadar bahwa kehidupan yang sangat singkat ini harus kita isi dengan memperbanyak amal. Sebelum maut menjemput kita, maka kita harus memperbanyak amal dan bekal sebelum kita meninggal. Para pendengar yang saya hormati, di antara semua amal kebaikan yang dapat kita lakukan, terdapat 3 amal kebaikan yang pahalanya tidak pernah terputus meskipun kita telah meninggal. Inilah yang dinamakan dengan amal jariah. Ketiga amal ini adalah amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya meskipun kita telah berada di alam barzah. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadisnya, yaitu apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dijelaskan bahwa amalan pertama yang termasuk ke dalam amal jariah adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini cukup spesial dibandingkan sedekah-sedekah yang lainnya, karena pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Lantas, apa sedekah jariah itu? Sedekah jariah tersusun dari 2 kata, sedekah dan jariah. Sedekah yang secara bahasa artinya memberi, sedangkan jariah artinya adalah terus mengalir. Maka sedekah jariah ini dapat diartikan dengan memberikan sebagian kecil dari harta kita untuk kepentingan umum yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan secara terus-menerus dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah, pahalanya ini akan terus mengalir walaupun pada saat itu kita sudah tiada. Sedekah jariah ini karena spesial, maka tidak semua sedekah terhitung sebagai sedekah jariah. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena banyak hal yang bisa kita lakukan dan terhitung sebagai sedekah jariah. Imam Nawawi memerincikan hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam sedekah jariah. Di antaranya adalah wakaf. Salah satu contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah tanah yang bakal kita wakafkan untuk dibangun sebuah masjid, maka selama masjid tersebut masih berdiri, selama masjid tersebut masih dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang sekitar, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi intinya sedekah jariah ini
ketika kita mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang, tidak peduli seberapa besar yang kita beri, maka amalan tersebut sudah termasuk ke dalam sedekah jariyah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Yang pada akhirnya, pahala-pahala dari amalan tersebut yang akan membantu kita di akhirat nanti. Para pendengar yang saya hormati, amalan kedua yang tidak pernah terputus meskipun kita telah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu dikatakan bermanfaat bila pertama dengan ilmu, ia dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah. Kedua, ia dengan efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuan yaitu berbagai aktivitas menuju keridhaan Allah. Ketiga, ia dapat membimbing orang lain kepada kebaikan. Dan yang terakhir, ia dapat memecahkan berbagai persoalan pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Dengan berpikir hal tersebut, seorang diharapkan akan mencapai kemampuan intelektual, mental, dan spiritual yang berguna dalam menjalani hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk lingkungannya. Dengan ilmu dan kemampuannya, ia dapat beroleh kebaikan tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Maka sepanjang ilmu itu bergulir, diajarkan satu generasi ke generasi berikutnya dan diamalkan, orang yang mengajarkannya mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir. Para pendengar yang saya hormati, amalan terakhir yaitu amalan ketiga yang tidak akan pernah putus meskipun kita telah meninggal. Amalan tersebut yaitu doa anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Dalam kitab Aunul Ma'bud dan Syarh Sunan Abi Daud disebutkan dua keterangan ulama mengenai makna anak soleh dalam hadis ini. Yang pertama, anak soleh adalah anak yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Dan yang kedua, anak soleh adalah anak yang mukmin. Bahwa setiap amalan anak akan tetap sampai kepada kedua orang tuanya meskipun mereka tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariyah terus mengalirkan pahala kepada pemiliknya. Lalu, apakah hanya doa anak saja yang sampai? Tentu saja tidak. Doa antara muslim kepada muslim yang lain akan tetap sampai meskipun mereka berbeda alam. Yang satu masih hidup dan yang satu sudah meninggal. Lalu, mengapa Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan doa anak? Itu karena bertujuan untuk memotivasi anak agar rajin mendoakan kedua orang tuanya. Al-Munawi berkata, tujuannya disebutkan doa anak, padahal doa selain doa anak akan tetap bisa sampai kepada mayit, itu karena bertujuan untuk memotivasi anak agar rajin mendoakan kedua orang tuanya. Para pendengar yang saya hormati, jadi kesimpulannya adalah mari kita berusaha untuk memperbanyak sedekah jariyah, yakni sedekah yang kemanfaatannya berjangka panjang atau bahkan permanen. Dan tentu saja tanpa mengesampingkan sedekah yang lainnya juga. Kita juga harus terus berusaha untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi serta mengamalkan dan mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita juga harus senantiasa untuk mendoakan kedua orang tua kita dan menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada orang tua. Ketiga amalan ini adalah investasi utama kita saat kita meninggal nanti, karena pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Para pendengar yang saya hormati, mungkin segitu saja paparan ceramah dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari paparan ceramah yang kami sampaikan tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.